Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mugi Raharjo. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan simulasi Mikrotik OS dan juga Windows sebagai klien. Di sini kita menggunakan software VirtualBox. Oke. Pertama-tama yang pasti kalian harus menginstalasi OS Mikrotiknya terlebih dahulu di sini ya. Apabila kalian belum menginstalasi OS Mikrotiknya, kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya tentang cara melakukan instalasi Mikrotik pada VirtualBox. Nah, pertama kita memastikan dulu ada dua adapter yang digunakan di OS Mikrotik kita. Yang pertama adalah host only dan yang kedua adalah internal network. Namun sebelum masuk ke dalam tutorialnya, saya mau memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu bagaimana sih OS virtual ini bisa bekerja di dalam laptop kita. Ya. Jadi yang pertama adalah kita di sini akan mempunyai dua OS ya. Oke, dua OS itu yang dimaksudkan adalah yang pertama adalah Mikrotik. Lalu OS selanjutnya adalah kita menggunakan Windows untuk klien. Jadi diibaratkan gini. Kalau di skema aslinya apabila kita memakai router langsung ya, itu kan kita punya satu router dan satu buah PC atau laptop. Lalu ada lagi laptop yang tugasnya untuk sebagai klien. Biasanya kan seperti ini. Ya. Itu biasanya kita hubungkan dulu router ke laptop kita kan, dikoneksikan. Ya. Setelah itu setelah kita config di sini, selanjutnya bagaimana kan kita caranya supaya si klien ini bisa mendapatkan akses ke router atau akses internet. Nah, jadi seolah-olah di virtual ini kita mempunyai router dan juga satu buah laptop lagi. Nah, jadi di sini adalah lingkupnya adalah laptop kita. Ya. Lalu ada OS Mikrotik dan juga OS Windows. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan menginstalasi dulu keduanya ya, Mikrotik dan Windows di dalam VirtualBox. Jadi ini adalah lingkupnya VirtualBox nih. Lingkaran ini adalah si VirtualBox-nya. Ya, dia ada di dalam laptop dan di di dalam VirtualBox itu kita install Mikrotik dan Windows. Nah, pertama nanti kita akan melakukan konfigurasi ke Mikrotiknya ya, supaya Mikrotiknya bisa terhubung ke internet. Nah, bagaimana Mikrotik di dalam VirtualBox ini bisa mendapatkan internet? Nah, yang pertama adalah dia mendapatkan akses dari laptop kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan jaringan wireless atau WiFi ya, yang dimana jaringan wireless di laptop kita itu akan di-share. Oke. Di-share-nya kemana? Di-share-nya adalah ke virtual adapter punyanya Mikrotik. Nah, sesuai tadi ketentuan yang saya jelaskan di awal, bahwasanya Mikrotik virtual kita itu adapter pertamanya adalah host only adapter. Ya. Adapter pertama ya, itu adalah host only. Lalu Mikrotik kita punya adapter kedua namanya adalah internal network. Ya, ini dikarenakan kita menggunakannya virtual bukan perangkat asli, jadi agak sedikit lebih rumit ketimbang melakukan konfigurasi pada router sungguhannya. Ya, jadi kalau di virtual yang namanya kita virtualisasi pasti lebih banyak lagi pengaturan yang harus kita lakukan. Nah, lalu pada sisi Windows-nya itu dia akan punya adapter hanya satu, yaitu internal network. Nah, di sini.
internal network. Nah, tugas kita pertama adalah melakukan sharing akses internet ke host only ini. Ya. Nah, ketika si host only ini sudah mendapatkan akses internet, sudah oke internetnya, ya, maka nanti kita akan membuatkan IP untuk internal network. Ya, jadi ini adalah Ether 1. Oke. Dan internal network ini sebagai Ether 2 yang akan terhubung ke Windows. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar MikroTik ini bisa terhubung ke internet? Maka kita nanti akan melakukan konfigurasi IP address, ya, konfigurasi gateway, lalu konfigurasi DNS, dan juga membuat IP firewall source NAT, ya, dengan actionnya adalah masquerade. Nah, nanti ketika kita sudah buat Ether 2 ini dia akan koneksi ke Windows client kita, ya. Jadi di sini kita Windows client, ya, Windowsnya akan sebagai client untuk bahan uji coba apakah nanti klien yang kita punya ini dapat akses internet atau tidak, dan juga kita bisa melakukan beberapa konfigurasi seperti blocking situs ataupun manajemen bandwidth, atau nanti menggunakan VPN dan lain sebagainya. Windows ini bisa kita sebagai alat uji coba. Nah, jadi seperti itu, ya, kira-kira logik sederhananya dari apa yang akan kita lakukan konfigurasi di dalam VirtualBox nanti. Nah, kita nanti juga melakukan konfigurasinya via Winbox saja biar agak lebih cepat, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam MikroTiknya. Kita start terlebih dahulu. Oke, kita start MikroTik yang sudah diinstal di VirtualBox. Lalu kita login dengan username. Untuk defaultnya adalah admin. Ya, default dari login di MikroTik adalah admin dan passwordnya dikosongkan saja, langsung di enter. Nah, ini adalah halaman terminal dari MikroTik. Nah, tapi kita akan memulainya langsung aja di Winbox. Ya, kita gunakan Winbox. Oke, kalian jika menggunakan Winbox lalu misalkan kalian mengkoneksikan dengan MikroTik yang ada di VirtualBox itu misalkan failed ataupun error, itu bisa terjadi apabila misalkan versi dari MikroTiknya itu tidak cocok dengan Winbox yang kalian download, atau misalkan OS MikroTiknya versi lama lalu kalian download Winboxnya yang versi baru, ataupun begitu sebaliknya. Jadi apabila terkendala login di Winbox, boleh kalian coba turunkan atau naikkan version Winboxnya. Ya, yang terpenting terbaca dulu di sini, ya. Dia akan membaca router yang aktif dengan alamat MAC address, IP address, dan juga identitasnya. Kita bisa klik MAC address atau IP addressnya lalu dikoneksikan. Oke. Nah, sepertinya di sini saya sudah pernah melakukan konfigurasi. Jadi saya mau reset dulu, ya, agar kita mulai dari awal. Oke, di sini saya reset dulu. Oke, maka di bagian virtualnya di new terminal yang ada di virtual, dia juga akan merestart sendiri, ya. Oke, sekarang kita mungkin cek terlebih dahulu apakah masih ada IP yang lama yang sudah pernah saya setting atau tidak. Nah, sekarang sudah tidak ada IP apapun, tapi masih ada IP defaultnya MikroTik, yaitu
192.168.88.1. Itu adalah IP defaultnya dari MikroTik. Oke, kita tutup dan kita coba untuk login ke Winbox kembali. Nah, di sini saya punya dua version Winbox. Nah, tetapi kalau saya buka dengan Winbox yang ini dengan versi yang berbeda, dia biasanya nggak mau login nih. Kita coba ya. Tadi yang saya bilang Winbox juga harus menyesuaikan version. Kayak dia terdeteksi di sini. Nah, kita coba connect. Nah, dia akan ada bacaan error ya. Nah, itu bisa terjadi bahwasanya version Winbox-nya tidak cocok dengan OS yang saya install, sehingga saya waktu itu mendownload Winbox versi terbaru, versi lamanya ya, karena ini OS yang saya download OS yang versi lama. Tadi kan yang saya buka yang error itu version 3. Nah, ini saya download Winbox yang version 2. Nah, akhirnya bisa sini. Nah, kita akan melakukan konfigurasi awal ini via new terminal aja. Dengan melakukan konfigurasi, baru nanti kita coba belajar melakukan konfigurasi via GUI-nya ya, via grafik di Winbox-nya. Nah, pertama kan kita harus mengetahui yang namanya IP address-nya ya. Apa sih ya IP address yang akan kita masukkan di sini? Lalu gateway yang kita masukkan itu berapa dan lain sebagainya. Nah, pertama kita harus belajar dulu di sini ya. Pastikan kalian mempunyai akses internet ke jaringan internet menggunakan WiFi di laptop kalian. Atau jika koneksinya menggunakan LAN, bisa mengaktifkan bagian Ethernet ya. Dan pastikan adapter VirtualBox host only ini sudah ada di change adapter setting kalian. Ya, dan pastikan sudah enable. Oke. Nah, lalu kita buka si WiFi ini, dan juga kalian bisa memastikan bahwasanya yang menyala di sini hanya 2 adapter. Ya, misalkan kayak Bluetooth ini misalkan kita disable aja dulu. Ya, pastikan 2 adapter saja yang ada di sini yang posisinya enable. Pertama adalah adapter dari internet kalian. Lalu yang kedua adalah adapter virtual kalian. Nah, nanti WiFi di sini kalian klik 2 kali, lalu menuju ke properties, sharing. Nah, kita melakukan sharing internet di sini di checklist dua-duanya. Lalu pada bagian setting, service-nya semua di checklist. Nah, kita oke. Oke. Nah, sekarang statusnya sudah sharing. Nah, dia sharing kemana si WiFi ini? Tentunya dia akan men-sharing ke adapter yang hidup ya. Di sini yang hidup hanya virtual host only. Kalaupun nanti adapter Ethernet ini hidup juga ya, nanti pada saat sharing biasanya akan ada pilihan kalian mau men-sharing kemana. Tapi sebaiknya sih mendingan yang lain dimatikan dan hanya ada 2 adapter yang menyala saja. Nah, lalu kita kita lihat di sini. Ya, biasanya adalah mendapatkan IP secara default yaitu 192.168.0.1 atau biasanya ada yang 137.1. Nah, jadi nanti ada 2 metode apabila IP yang kita dapatkan secara DHCP di VirtualBox host only ini nggak berfungsi di MikroTik, maka nanti kita akan melakukan yang namanya duplikasi IP atau istilahnya bisa juga disebut dengan menembak IP yang ada di koneksi internet kita. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kalau kita setupnya ke DHCP, nah dia berubah tuh kan, ya. Karena yang sebelumnya tadi sudah saya setup. Kita lihat dulu IP internet saya ini berapa. Nah, IP internet saya di sini adalah 192.168.1.9 ya, network ID-nya adalah 168.1. Nah, saya mau coba menggambarkan juga di
papan tulis ini. Ya, kita gambarkan di sini saja. Oke, kita crop mungkin ya. Menggunakan snipping tool. Ya, jadi ini ada dua proses biasanya yang bisa dilakukan. Ya, atau mungkin kalau misalkan IP DHCP-nya sudah kita dapatkan seperti ini, ya boleh sih sebenarnya dicoba dulu. Tapi biasanya nanti apabila tidak terkoneksi, tetap mikrotiknya nggak mau nembak ke sini, ya baru kita lakukan duplikasi IP atau menembak IP si akses internet kita. Ya, tapi kita langsung aja kita coba duplikasi supaya nggak bolak-balik nantinya. Oke, jadi ini yang saya screenshot adalah IP dari internet, dari WiFi saya. Ya, lalu saya akan screenshot lagi IP dari atau laman pengisian IP dari si virtual host only. Ya, kalian bisa melihat di bacaan atasnya, status adapter ini adalah virtual host only. Ya, jadi cara menduplikasinya akan seperti ini. Nah, pertama kita lihat di sini bahwasanya internet saya di sini, WiFi saya di sini itu mendapatkan IP 192.168.1.9. Nah, kita akan menduplikasi IP ini, itu akan menjadi gateway di adapter virtual host only saya. Jadi akan saya taruh di sini nanti 192.168.1.9. Ya, kita duplikasi ya. Lalu di sini setelah kita sudah tembak IP dari internet kita menjadi gateway di sini, selanjutnya kita memasukkan IP address di adapter virtual host only ini menjadi 192.168.1. Nah, host ID-nya ini bebas, mau kalian isi 90, mau diisi 80, mau diisi 50, bebas. Ya, yang terpenting IP-nya masih satu network dengan IP yang ada di akses internet kita. Nah, misalkan saya mau beri 10 di sini. Ya. Lalu kalian juga masukkan subnet max-nya. Oke, seperti itu. Atau DNS servernya kita isi dengan IP gateway yang sama 9 juga, atau langsung memasukkan juga di alternate-nya bisa 192.168.1.1. Nah, bisa seperti ini. Ya. Jadi hanya perlu diingat bahwasanya duplikasi IP ini itu dari IP dari IP address di WiFi kita atau di yang punya akses internet di laptop kita, entah dari WiFi atau kabel lokal area. Nah, itu yang tadinya angkanya 9, nah di IP address-nya host ID-nya kalian ganti menjadi 10, 11 sampai 255 terserah. Ya, yang penting masih dalam satu network ya. Oke, sekarang ini adalah contoh proses duplikasinya. Sekarang sudah jelas gambaran seperti apa. Nah, saya mau mengisi sekarang secara real.
Oke, sekarang sudah saya isi di sini. Nah, maka nanti yang terjadi adalah IP yang sudah kita input di VirtualBox host only ini 1.10 ini itu akan menjadi IP gateway di dalam MikroTik kita. Jadi kita sebenarnya urutannya adalah sama-sama menembak gateway. Ya. Jadi nanti di OS MikroTik kita di sini ya. Gateway-nya adalah IP si 1.10. 1.10. Nah, kita akan memasukkan gateway-nya nanti di MikroTik seperti itu. DNS-nya pun kita masukkan dengan IP gateway yang sama atau bisa menggunakan DNS Google atau langsung menembak si 1.1. Ya, jadi urutannya akan seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah sharing, kita masuk kembali ke Winbox. Saya akan menambahkan IP address terlebih dahulu. Konfigurasinya adalah IP address, add address sama dengan 192.168.1. Nah, tadi kan kalau di virtual host only itu kan kita rubah host ID-nya ya. Nah, sekarang di MikroTik juga kita rubah host ID-nya. Tadi kan 10 sudah digunakan, 9 sudah digunakan. Nah, sekarang saya menggunakan 11. Nah, jangan lupa diberikan subnet max-nya /24 misalkan. Lalu juga jangan lupa diberikan interface-nya. Ini mau diberikan ke interface berapa? Apakah Ether 1 atau Ether 2? Ether itu adalah port ya, apakah port 1 atau port 2. Nah, untuk kita mengetahui IP address yang sudah kita setting, bisa kita gunakan konfigurasi IP address spasi print. Ya, maka kita akan mengetahui Ether 1 kita sudah diberikan IP address yaitu 1.11. Kalau configuration defaultnya mau dihapus, bisa dengan konfigurasi IP address spasi remove. Nah, kita lihat yang mau dihapus urutan keberapa? Apakah 0 atau 1? Nah, karena saya mau hapus yang default berarti adalah 0. Nah, sekarang mau saya print lagi. Nah, sudah hilang yang defaultnya, sisa yang sudah saya config tadi. Selanjutnya saya berikan IP root gateway. Confignya adalah IP root at gateway sama dengan 192.168.1.10 ya. Nah, 10 ini saya ambil dari mana? 10 tadi adalah IP dari virtual host only. Ini kita jadikan gateway. Nah, sekarang saya tambahkan IP DNS. IP DNS set server sama dengan 192.168.1.10. Bisa kita tambahkan alternate DNS dengan tanda koma. Di sini kita tambahkan 8888 ya. Allow remote request sama dengan yes. Oke, seperti itu, kita enter. Nah, step terakhir kita akan melakukan IP firewall NAT. Nah, IP firewall NAT Masquerade ini fungsinya salah satunya adalah untuk mentranslate IP agar nanti MikroTik dan OS Windows-nya bisa mengakses internet keluar. Ya, konfigurasinya adalah IP firewall NAT. Ya, bisa kita lihat di sini juga, misalkan, ya, IP firewall NAT. Ya, add chain sama dengan chain sama dengan source NAT, src NAT itu adalah source NAT. Kalau DST NAT itu adalah destination NAT. Ya. Out interface. Nah, kita pilih out interface. Jadi interface yang akan terhubung ke internet jaringan luar itu interface berapa sih? Yaitu adalah interface Ethernet 1. Oke.
Karena Ether 1 kita akan hubungkan ke internet luar, Ether 2 akan kita hubungkan ke Windows client ya. Out interface sama dengan Ethernet 1, action sama dengan Masquerade. Nah, kalian bisa baca-baca kegunaan Masquerade ini seperti apa, bisa kalian baca di wiki Mikrotik. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya ketika konfigurasi dasar ini sudah kita lakukan semua, gateway sudah, DNS sudah, NAT-nya juga sudah. Nah, kita tes koneksi nih. Tes koneksi pertama kita bisa dengan cara ping ke adapter terlebih dahulu deh. Misalkan 1.10 mau kita ke ping. Nah, di sini masih timeout. Atau ke 11. Ya, atau ke 9. Nah, masih timeout. Nah, kita coba lagi, misalkan ngeping ke DNS Google. Oke, sudah terkoneksi. Atau kita bisa langsung ngeping ke situs domainnya. Ya, sudah oke. Atau kalian mau ngeping ke misalkan ke Twitter. Ya, sudah oke. Nah, dengan kondisi ini berarti dipastikan bahwa router kita sudah terkoneksi ke internet. Dan juga nanti ketika kita setup Ethernet 2-nya, maka nanti Windows-nya juga bisa dapat internet. Nah, tadi kenapa saya tidak bisa ngeping ke laptop ke adapter sini? Ya. Itu biasanya hal itu terjadi karena adanya firewall di laptop saya yang masih aktif. Ya, biasanya firewall akan ngeblok ICMP di command prompt. Ya, maka dari itu dia nanti akan akan nggak bisa timeout. Ya, nanti ketika misalkan saya buka firewallnya, itu biasanya akan sukses kembali. Nah, kita coba ya. Kita coba ke bagian Network and Sharing Center. Kalau di Windows 10 itu adalah System Security berarti. Oke, firewall statusnya saya akan mau turn off kan. Posisinya saya mau turn off kan. Sini. Nah, sekarang di sini saya akan coba ngeping ke laptop saya 1.10. Nah, sudah berhasil sekarang. Ya, atau ke 1.9 yang adapter WiFi. Nah, masih timeout ke 1.9. Tapi di sini masih host unreachable. Kita coba nanti ketahui penyebabnya. Ya. Nah, intinya itu firewall bisa juga memblokir ICMP ketika kita mau ngeping ke laptop atau ke device ya. Nah, sekarang saya aktifkan kembali. Lalu saya coba mau ngeping ke 10 kembali, maka biasanya akan time out kembali. Ya, karena sudah diblokir lagi. Oke. Sekarang kita akan mencoba melakukan penambahan IP terhadap Ethernet 2. Ethernet 2 ini yang seperti kita bahas di awal tadi adalah port yang akan terhubung ke Windows client di VirtualBox. Nah, kita berikan saja IP berapapun ya, dikarenakan router adalah perangkat yang bisa menghubungkan ke dua buah jaringan yang berbeda. Ya. Jadi kita bisa menggunakan IP yang berbeda. Misalkan saya mau buat di sini 168.100.1 slashnya subnetnya kita samakan. Ya, networknya kita isi di sini. Ya, ingat statusnya di sini adalah Ethernet 2. Ethernet 2 adalah port yang akan menuju ke Windows sebagai klien. Bukan Windows laptop Anda ya, tapi Windows di VirtualBox.
Oke, sekarang saya sudah konfigurasi Ethernet 2-nya. IP-nya adalah 100.1. Nah, setelah itu kita akan uji coba dengan membuka virtual OS dari Windows yang ada di VirtualBox. Jangan lupa adapter 1 dari Windows ini adalah internal network, ya. Kalau kalian sudah mengikuti video sampai saat ini, lalu Windows-nya belum mendapatkan internet, bisa jadi mungkin ada kesalahan di settingan adapter kalian. Ya, di sini saya berikan memori untuk Windows 7-nya adalah 1 GB, jadi agak sedikit lambat ya. Jadi dimohon maklum. Kalian mungkin bisa melakukan setting memorinya lebih dari 1 GB atau 2 GB atau 3 GB kalau laptop kalian mumpuni RAM-nya besar. Ya, kalau RAM-nya 4 GB atau 2 GB ya tidak usah terlalu banyak diberikan memori. Nggak apa-apa lambat, yang penting kita bisa melakukan simulasi. Ya. Oke, sekarang yang kita tuju pertama adalah setup IP address. Di Windows 7 ada langsung di sini ya, sama juga seperti di Windows lainnya. Tapi kalau di Windows XP biasanya agak tersembunyi kalau belum dimasukkan ke text bar atau desktop. Nah, kita masuk ke port di sini ya, local area. Nah, kenapa nggak WiFi di Windows kliennya ini? Ya dikarenakan kan sebenarnya kita ini seperti praktek real. Ya, kita mengkoneksikan router dengan Windows ini ibaratnya adalah menggunakan kabel. Jadi internal network itu ibarat adalah port dari local area. Kita setting IP di sini. Nah, settingnya dengan cara apa? Yaitu menyamakan network ID yang sudah kita setting di Ether 2 tadi. Ether 2 tadi kita cek kembali supaya nggak lupa, adalah 192.168.100 ya network ID-nya. Maka kalian bisa melakukan atau menambahkan IP dengan network yang sama tetapi dengan host ID yang berbeda. Misalkan kita berikan di sini adalah 10. Ya. Nah, default gateway-nya kita memberikan IP dari Ether 2 yaitu 168.100.1. Ya. DNS-nya boleh menggunakan default juga atau menggunakan gateway ya 100.1. Atau bisa kita tembak dengan IP DNS Google atau menggunakan DNS dari WiFi kita langsung juga boleh. Oke, kita sudah setup internetnya. Nah, statusnya sudah berubah. Di sini kita buka, statusnya sudah mendapatkan akses internet. Tapi kita akan uji coba dulu menggunakan command prompt, ya, dengan ping juga. Nah, pingnya bisa kita mulai dari tahap awal dulu, yaitu mengeping ke gateway 101. Nah, 101 sudah mau terhubung. Nah, kita mau ngeping ke IP Ether 1. IP Ether 1 di MikroTik di Winbox. Sudah terhubung. Nah, sekarang saya mau ke virtual host only. Terhubung nggak? Dia pasti tidak kembali terhubung karena kan tadi ada permasalahan firewall. Ya. Begitu juga apabila kita melakukan ping dari MikroTik menuju Windows ini, itu bisa jadi juga timeout apabila pengaturan firewall pada Windows client ini belum kita turn off kan. Biasanya firewall kembali akan memblokir ICMP. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ketika kalian menginstalasi Windows ini, kalian bisa menginstalasi Windows XP atau Windows 7
yang menurut kalian ringan saja, atau Windows Vista, Windows yang jadul-jadul juga nggak apa-apa. Tujuannya kita hanya untuk melakukan sharing internet, dan juga nanti bisa diakses browser ya. Jadi jangan lupa kalian selain menginstal Windows-nya, di dalam Windows client ini kalian install browser. Ya, bagaimana cara menginstalasi Windows ini? Ya, kalian bisa belajar otodidak saja, baca di googling atau di YouTube channel lain, karena sudah banyak video-video di YouTube channel, jadi saya tidak buatkan. Jadi kalian coba belajar secara otodidak ya. Instalasi dan instalasi browser juga yang terbaru di dalam Windows-nya. Kenapa kita harus install browser terbaru? Nah, dikarenakan kalau kita menggunakan browser bawaan itu adalah Internet Explorer. Nah, ketika membuka website-website yang sekarang biasanya tidak akan kebuka karena browsernya telah usang. Ya. Jadi kita harus menginstalasi browser terbaru. Nah, di sini saya buka Firefox ya. Oke, agak sedikit lama karena RAM-nya cuma 1 GB ya. Oke, mungkin kita tes aja masuk ke situs Google ya. Oke, di sini berarti sudah dapat dipastikan bahwasanya browser di sini juga sudah bisa search ke internet. Ya, kita mungkin bisa melakukan speed test atau sebagainya. Tapi ini agak sedikit lambat. Ya, saran saya untuk yang RAM laptopnya 8 GB ke atas atau 8 GB lah minimal, kasih RAM untuk Windows kliennya itu 2 GB ya. Oke. Nah, kita bisa uji kecepatan di sini. Nah, kalau menggunakan Internet Explorer bawaan dari Windows ya, biasanya nggak akan mau kebuka nih Google ya, apalagi untuk mencoba speed test, dia nggak akan mau. Ya, mungkin sekali lagi konfigurasi yang akan saya berikan di sini, saya akan coba memberikan IP secara DHCP ya, melalui MikroTik. Jadi si klien ini dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada menu di sini IP, yaitu DHCP server. Kalian bisa lihat di sini ada DHCP setup. Nah, tujuannya DHCP server interface ini akan kita tujukan ke Ether 2 supaya Ether 2 nanti akan dapat IP DHCP. Ya, dia akan mengisi otomatis menyesuaikan IP address yang sudah kita isi di Ether tadi. Di Ether 2 ya. Gateway-nya juga akan mengisi otomatis. Di sini ada range IP yang mau diberikan. Misalkan kita mengisi di sini misalkan 200 seperti itu ya. Nah, 200 sampai berapa? Misalkan 220. Misalkan kliennya itu nggak lebih dari 20 atau nggak sampai 20 ya. Jadi kita range-nya kita lakukan 200 sampai 220. Maka Windows client itu nanti akan mendapatkan IP antara 200 sampai dengan 220. Kita next ya. DNS server juga akan mengisi secara otomatis. Tinggal next aja. Nah, kalau sudah sukses di sini kita akan masuk ke Windows. Nah, kita ubah lagi settingan yang tadinya manual ya, kita rubah secara dynamic atau Optane di sini namanya ya. Kita rubah ke Optane automatically. Nanti
Apabila telah berhasil, maka dia akan mendapatkan IP baru. Ya, kita tunggu sekitar 2 detik, dia akan tadi disconnect dan connect lagi. Nah, di sini diperhatikan bahwasanya IP versi 4 addressnya sudah diperbarui dengan DHCP server tadi, mendapatkan IP 100.220. Nah, ini menandakan bahwasanya DHCP range tadi yang kita setup dia akan dimulai dari belakang terlebih dahulu, baru ke depan. Maka nanti kalau ada klien yang kedua, dia akan dapat angka 219 ya. Sampai dengan yang terakhir klien ke-20 nanti akan mendapatkan 100.200. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, baik, itulah tutorial bagaimana caranya menggunakan simulator di VirtualBox untuk simulasi jaringan mikrotik dengan Windows sebagai klien. Nah, setelah ini kalian bisa mencoba beberapa konfigurasi lainnya yang mungkin akan kalian lakukan, misalkan seperti manajemen bandwidth atau blocking situs, atau melakukan tunneling VPN ya, atau load balancing ya, atau failover dan lain sebagainya, bisa kalian lakukan di aplikasi VirtualBox ini ya. Silakan kalian explore kembali bagaimana beberapa konfigurasi yang nantinya akan kalian coba, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Kita juga bisa melakukan manajemen terhadap firewall kita nantinya, firewall filtering ya, dan beberapa konfigurasi yang masih banyak lagi. Baik, untuk itu terima kasih yang sudah menyimak video saya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan melakukan tata caranya dengan baik dan bisa berhasil sampai Windows kliennya mendapatkan akses internet. Baik, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.